Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pencari kemajuan. Waktu kecil dulu saya adalah anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Saking tidak mampunya, kalau saya pengen banget main, saya harus berkunjung ke rumah tetangga. Karena anak tetangga itu punya mainan yang lengkap banget. Mulai dari pesawat, mobil-mobilan, video game, sampai remote control. Nah kalau saya tuh pengen nonton kartun gitu ya setiap hari Minggu, ya saya juga harus ke rumah tetangga. Ngintip dari balik jendela waktu itu ya. Nah ada satu kisah yang menarik juga ya waktu saya SD, saya lupa kelas berapa. Tapi waktu saya SD dulu ya, ada sirkus yang datang ke daerah kami dan mereka itu promosi langsung ke sekolah. Ya kan? Nah, kemudian ya saya masih ingat harga tiketnya waktu itu Rp500 per siswa. Jadi dia mempromosikan langsung ke kelas-kelas kami waktu itu dan satu kelas itu ikut semua. Nah, cuma saya sendiri yang nggak ikut. Karena ketika saya minta uang sama orang tua, waktu itu orang tua bilang nggak ada uang nak. Ya udah, saya mau nggak mau melapangkan hati dada saya untuk ya cuma bisa menyaksikan aja mereka berangkat bareng-bareng berbondong-bondong untuk melihat sirkus. Ya kan, saya pengen banget waktu itu ngelihat gajah, ya kan, ngelihat wah pokoknya atraksi-atraksi yang luar biasa. Karena selama ini saya tahu sirkus itu ya hanya dari tontonan TV di rumah tetangga, ya atau dari buku-buku gitu ya. Nah, jadi ya saya hanya bisa mengikhlaskan ketika saya melihat teman-teman saya itu tadi berangkat bareng-bareng dari sekolah ke tempat sirkus itu waktu itu ya. Nah, jadi saya tumbuh menjadi anak yang bisa dibilang insecure dan tidak percaya diri. Kenapa? Karena seringkali saya itu melihat bahwa teman-teman saya bisa jalan-jalan ke tempat bareng keluarganya ya, tempat-tempat wisata yang bagus, ya bisa membeli mainan-mainan yang bagus, ya kan? Kemudian kalau misalkan mereka pengen jajan, uang jajannya selalu cukup. Nah sementara saya kadang-kadang itu nggak dapat uang jajan, nggak pernah liburan, nggak pernah jalan-jalan ke tempat wisata yang bagus. Nah itu yang membuat saya itu tumbuh menjadi pribadi yang insecure, malu, takut untuk bergaul karena merasa diri saya tuh nggak pantas gitu, merasa diri saya tuh rendah. Dan itu berlangsung sampai saya beranjak remaja, masuk bangku sekolah SMP dan juga SMA sederajat ya waktu itu. Dan saya melihat teman-teman saya berangkat sekolah naik sepeda motor, ada yang diantar orang tuanya naik mobil dan saya jalan kaki. Saking malunya saya, saking insecure-nya saya ketika berangkat sekolah ataupun pulang sekolah selalu mengambil jalan pintas lewat persawahan. Supaya apa? Supaya nggak kelihatan teman-teman saya ya kalau saya tuh berangkat sekolah tuh jalan kaki. Saking insecure-nya saya, saking malunya saya. Nah itu yang membuat saya juga pada akhirnya susah untuk mendapatkan teman, susah bergaul, ya. Dan kalaupun saya terpaksa harus bergaul, tetap aja menjadi tidak populer. Ketika misalkan lagi bermain bersama, misalkan main sepak bola, misalkan saya adalah orang terakhir yang dipilih untuk masuk dalam satu tim. Kan biasa kalau kita main bola ya, itu kan ada pembagian tim tuh. Ya kan, pemilihan tim, ada kapten, ada dua kapten yang memilih, ya kan? Siapa yang mau di ini gitu ya, dijadikan timnya. Nah, saya adalah orang terakhir yang dipilih. Jadi kalau nggak ada lagi orang yang bisa gitu ya, nggak cukup pemainnya. Nah, kemudian hanya ada saya. Nah, mereka terpaksa tuh masukin saya. Kemudian sewaktu-waktu ketika saya duduk di kelas 1 sekolah menengah atas, saya menemukan suatu buku. Dan ini untuk pertama kalinya saya ngebaca buku pengembangan diri dengan judul The Magic of Thinking Big karya David J. Schwartz. Ini buku lama banget ya. Teman-teman mungkin juga ada yang tahu tentang buku ini. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya, pikiran saya tercerahkan. Dan untuk pertama kalinya juga dalam hidup saya berani untuk berpikir lebih besar waktu itu. Dan memandang bahwa diri saya berharga dan memiliki value. Dan saya mulai berani untuk melihat bahwa diri saya punya potensi yang sama dengan orang lain. Mulai saat itu juga lah saya berusaha untuk memberanikan diri mengembangkan dan juga melihat potensi apa yang saya punya. Setelah itu saya mulai untuk mengembangkan potensi saya dengan cara mempelajari ilmu komunikasi dan juga kemampuan berbicara di depan publik waktu itu. Saya membaca buku-buku skill komunikasi yang saya dapatkan secara gratis di perpustakaan sekolah dan juga dari warnet ya. Zaman dulu kan warung internet ya. Zaman sekarang itu ya enak banget, kita dari HP nyari informasi udah dapat. Nah, zaman dulu kita harus ke warnet bayar gitu ya. Dan awalnya memang nggak mudah untuk bisa tampil berbicara, bersuara di depan orang lain gitu ya. Nah, di awal-awal nih bayangin, anak yang awalnya dulu jangankan untuk berbicara di depan banyak orang, berbicara dengan teman aja itu nggak berani ya. Tiba-tiba memberanikan diri untuk presentasi di depan kelas.
Dan di setiap kali ada kesempatan, saya selalu memberanikan diri untuk bertanya. Dan awalnya banyak banget orang yang kaget dan menyepelekan saya waktu itu karena siapa sih kamu sosokan mau presentasi, sosokan mau berpidato di depan banyak orang gitu ya. Nah, tapi karena saya udah mulai menanamkan keyakinan bahwa saya berharga, saya pantas, saya juga punya potensi, saya tidak mempedulikan hal-hal tersebut gitu ya. Cemoohan, anggapan remeh dari orang lain, saya tetap fokus untuk mengembangkan potensi saya, kemampuan saya di bidang komunikasi. Nah, kemudian untuk pertama kalinya saya dipilih untuk memimpin suatu organisasi olahraga, ya, bela diri pada saat itu. Ketika saya tamat dari sekolah, kemudian masuk ke bangku kuliah, juga sama. Saya bergabung di berbagai macam organisasi dan memberanikan diri untuk tampil berbicara di depan orang lain. Dan alhamdulillah ya, kemampuan public speaking saya dan juga skill komunikasi saya terus terasah sehingga saya mendapatkan kesempatan bahkan untuk memberikan pelatihan materi ya tentang skill komunikasi dan juga pengembangan diri di berbagai macam kesempatan. Ya, baik itu di universitas, di perusahaan, dan lembaga-lembaga lainnya. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah setiap manusia sebenarnya terlahir sama, memiliki potensi yang sama, memiliki peluang yang sama juga. Nah, namun yang membedakan adalah keputusan yang kita ambil. Apakah kita mau mengembangkan potensi tersebut atau membiarkan diri kita terpuruk dalam keyakinan-keyakinan negatif ya tentang diri kita gitu. Nah, dalam video ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk melihat ke dalam dirinya sendiri bahwa kalian punya potensi yang luar biasa besar yang menunggu untuk dikembangkan, yang menunggu untuk dikeluarkan dari penjara. Apa yang akan saya bagikan dalam video kali ini adalah berlandaskan dari pengalaman saya tentang apa yang saya lakukan untuk bisa mengembangkan potensi saya menjadi pembicara publik untuk berani berbicara di depan banyak orang. Jadi sobat pencari kemajuan, bersiap-siaplah karena saya akan membagikan wawasan dan langkah-langkah praktis tentang bagaimana caranya kita bisa mengembangkan potensi diri dan mencapai semua impian kita. Yuk kita mulai. Nah, yang pertama kamu harus punya tujuan yang jelas. Karena tanpa adanya tujuan yang jelas, kamu gak akan punya alasan untuk apa saya mengembangkan potensi diri. Jadi yang menghambat langkah kita saat ini sebenarnya adalah karena kita gak menentukan dengan tegas aku tuh maunya apa, arahnya mau kemana. Nah, jadi dalam hal ini yang saya sarankan kepada teman-teman, jika ingin mengembangkan potensi dirinya, maka teman-teman harus tegas dulu kepada dirinya sendiri bahwa apa sebenarnya yang saya inginkan, saya mau kemana, arahnya mau apa sekarang. Tentukan dengan tegas, jelas, spesifik, dan juga terukur. Itulah yang saya lakukan dulu, bahwa saya ingin berani berbicara di depan orang lain, di depan banyak orang. Karena saya dulunya adalah pribadi yang insecure. Jangankan berbicara di depan banyak orang, berbicara dengan teman sendiri aja saya nggak berani. Saya ingin menjadi pembicara publik yang berpengaruh, yang berdampak. Nah, kapan saya harus mencapai itu? Dalam 2 bulan lagi saya harus berani untuk tampil presentasi di depan kelas. Tahun depan saya harus bisa berbicara di depan ribuan orang. Dengan tujuan yang jelas itulah yang membuat saya memiliki dorongan ya untuk mau belajar prinsip-prinsip ya, baik itu secara teori dan juga mempraktekkan kemampuan skill komunikasi dan juga public speaking. Jadi hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah sekali lagi tentukan dengan tegas teman-teman mau kemana arahnya. Perjelas tujuannya. Dengan tujuan yang jelas, maka teman-teman akan memiliki alasan yang kuat atau dorongan yang kuat untuk mengembangkan potensi dirinya. Nah, kemudian yang berikutnya, kembangkan rencana aksi yang realistis. Impian hanya akan tinggal impian, tujuan hanya akan tinggal tujuan. Kalau tidak ada tindakan rencana yang realistis, maka dia akan terkubur. Ya, dan itu akan menjadi penyesalan nanti di masa tua. Jadi setelah teman-teman menentukan tujuan dengan jelas, buatlah rencana yang realistis dan terukur. Seperti yang saya lakukan dulunya, saya ingin menjadi lebih percaya diri ketika berbicara di depan orang lain ataupun di depan banyak orang. Maka planning saya harus apa? Saya pergi ke perpustakaan, saya ambil buku-buku yang terkait dengan skill komunikasi dan juga public speaking, saya baca semua buku-buku itu, kemudian saya pergi ke internet, saya lihat YouTube, saya cari pengetahuan-pengetahuan terkait dengan komunikasi dan juga public speaking, saya pelajari.
Nah kemudian setiap kali ada kesempatan saya berusaha untuk mempraktekkan. Baik itu berbicara di depan cermin, kemudian ketika saya berada di sekolah, saya memberanikan diri saya untuk bertanya atau menyatakan pendapat. Dan saya memberanikan dan mendorong diri saya untuk berani presentasi di depan kelas. Saya mulai dulu dari langkah-langkah yang sederhana. Nah kemudian terus meningkat ketika ada kesempatan di mana saya bisa memimpin suatu organisasi, saya ambil kesempatan itu. Nah, saya manfaatkan kepemimpinan di organisasi tersebut untuk mengembangkan lagi kemampuan saya dalam berpidato, berpublic speaking. Nah, dengan memiliki rencana aksi yang realistis, maka potensi diri kita akan cepat terbentuk, akan cepat terbangun. Jadi teman-teman semua, setelah teman-teman memiliki tujuan yang jelas, kemudian buatlah rencana aksi yang realistis. Setelah itu, hindari penundaan. Ketika teman-teman sudah menentukan rencana aksi yang realistis, ambil tindakan untuk mewujudkan rencana tersebut. Nah setelah itu, perkuat keterampilan dan juga pengetahuan. Nah teman-teman pengen apa nih sekarang? Pengen bisa mahir berbicara di depan umum? Atau pengen jadi pengusaha yang berhasil? Atau pengen jadi dokter? Atau apapun itu. Nah kembangkan kemampuan tersebut. Nah seperti yang saya lakukan, saya ingin bisa berbicara di depan banyak orang. Maka saya pelajari pengetahuan tersebut, saya asah skillnya, bukan cuma sekedar teori, tapi saya juga berusaha untuk mempraktekkan di setiap kali ada kesempatan. Nah begitu juga teman-teman. Teman-teman ingin mengasah skill di bidang apa, potensi apa yang teman-teman ingin kembangkan di bidang bisnis. Nah kemudian push diri kamu untuk mengasah keterampilan di bidang bisnis. Sisihkan sebagian uang yang kita miliki untuk investasi leher ke atas untuk pengetahuan. Dengan memperkuat keterampilan dan pengetahuan, maka potensi kamu akan semakin cepat untuk berkembang. Nah kemudian yang keempat, bangun kepercayaan diri. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa percaya diri? Dengan satu hal, kita harus memahami bahwa orang yang percaya diri itu bukanlah orang yang tidak memiliki rasa takut sama sekali. No. Orang yang percaya diri, mereka juga manusia dan mereka merasakan rasa takut. Rasa takut adalah something yang manusiawi yang akan dirasakan oleh semua orang. Tapi perbedaannya adalah orang yang bisa percaya diri, walaupun dia merasa takut, dia tetap mengambil tindakan untuk mengalahkan rasa takut tersebut. Karena antara rasa percaya diri dan rasa minder itu adalah dua-duanya sama-sama perasaan. Mana yang paling kita biasakan, mana yang kita kembang biakkan, maka itulah yang akan membesar. Nah kalau kita membiasakan rasa takut atau rasa minder, maka perasaan minder tersebutlah yang akan bertumbuh semakin besar. Beda halnya ketika teman-teman merasa minder ataupun merasa takut, tapi tetap mengambil tindakan nyata. Maka perasaan minder itu akan mengecil dan yang membesar adalah perasaan percaya diri. Jadi untuk mengembangkan kepercayaan diri, caranya adalah dengan melawan rasa takut. Ambil tindakan justru ketika kamu merasa takut, ketika kamu merasa insecure. Nah misalkan ketika ada kesempatan kamu untuk presentasi di depan kelas atau berbicara di depan banyak orang dan kamu merasa takut, ragu-ragu, justru disitulah saat yang tepat untuk kamu bertindak. Terus kalau misalkan salah ngomong gimana? Bodoh amat. Karena kita wajib melakukan kesalahan. Kita tidak akan pernah bisa mencapai suatu kesempurnaan jika kita tidak mau melakukan kesalahan. Justru kesalahan yang kita lakukan adalah bagus. Sehingga kita tahu, oh ya ini salahnya saya di sini. Oke, saatnya saya memperbaiki. Kalau kita tidak pernah melakukan kesalahan, nah pertanyaannya bagaimana kita bisa berkembang? Kalau kita tidak pernah melakukan kesalahan, nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu apa yang harus saya perbaiki dari diri saya? Jadi membuat kesalahan adalah hal yang bagus dan harus kita lakukan kalau ingin mengembangkan potensi diri dan ingin menjadi orang yang percaya diri. Kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan juga kesehatan mental. Ketika teman-teman udah bekerja keras, berusaha sekeras mungkin untuk mengembangkan potensi dirinya, ambil waktu untuk beristirahat, berolahraga, bersenang-senanglah, liburan ataupun jalan-jalan. Karena kita butuh untuk menghargai diri kita sendiri yang udah mau bekerja keras, yang mengembangkan potensinya. Jadi kita harus berikan dia reward. Jangan terlalu dipaksakan atau terlalu diporsir, karena itu juga tidak akan baik untuk kesehatan mental kita. Jadi terkadang kita butuh take it time, ambil waktu untuk bersantai, mengerjakan hal-hal yang kita sukai. Silakan pergi berlibur, silakan pergi bercengkrama dengan teman ataupun keluarga, dan nikmati hidupmu. Pesan terakhir yang ingin saya sampaikan pada video ini adalah bahwa kamu memiliki potensi diri yang tak terbatas. Terdapat kekuatan yang luar biasa
di dalam dirimu yang bisa kamu gunakan untuk mewujudkan semua impianmu. Tetaplah percaya pada dirimu sendiri dan teruslah berusaha untuk mengembangkan potensi diri yang kamu miliki. Jangan pernah menyerah sampai apa yang kamu impikan itu bisa terwujud. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jika teman-teman merasa bahwa video ini memberikan manfaat, jangan lupa berikan like, komen, dan juga share video ini kepada teman-teman dan juga kerabat terdekat kita. Subscribe channel ini, aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika saya update video terbaru. Jangan lupa tonton video saya yang lainnya. Saya Muhammad Zahri izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.